Makasih Bang Cek Bicek masih di Halo Palembang dan sesuai janji Nopal tadi bahwa kita bakalan terhubung ini dari pihak Kejari Palembang terkait penangkapan DPO. Ini Dedi Zata yang sudah tertangkap dan sudah diproses oleh tim Kejari Palembang. Dan untuk itu kita sudah terhubung melalui line interaktif kita, melalui telepon kita di 0711 38 0022. Kita sudah terhubung dengan Bapak Dede Muhammad Yasin SHMH selaku Kasipitsus Kejari Kota Palembang. Halo, selamat pagi Pak Dede. Halo, selamat pagi. Baik, Pak Dede, berdasarkan informasi yang kita sudah dapat bahwa Pak Dedi Zata sudah tertangkap ini selaku DPO yang sudah dicari-cari oleh pemerintah Kota Palembang ya. Baik, untuk kronologisnya seperti apa Pak penangkapan dari Bapak Dedi Zata ini? Iya, makasih Mas Noval. Bahwasanya kronologisnya ini perlu diketahui bahwasanya Dedi Zata bin Budiman ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 November 2013 itu sudah keluar putusan inkrahnya dari Mahkamah Agung, dan pada saat kita eksekusi yang bersangkutan tidak berada di tempat. Dalam masa itulah masih kita cari, kita meminta bantuan tim intelijen Kejaksaan Tinggi Palembang. Selanjutnya hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 jam 8 malam bertempat di CFC Simpang 4 Kabupaten Asahan Kecamatan Simpang Kawat, tim intelijen Kejati Sumsel didukung oleh tim intelijen Kejati Sumut dan tim intelijen Kejati Asahan serta personil Polresta Asahan telah melakukan pengamanan terhadap terpidana di rumah makan CFC Asahan. Terpidana menyerahkan diri diantar oleh istrinya. Selanjutnya pukul 21 terpidana langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan sebelum dilakukan diberangkatkan dari Medan ke Palembang. Yang rencananya insya Allah jam 11 siang ini diberangkatkan ke Medan, dan estimasinya kalau tidak meleset jam 1 siang sudah berada di Palembang. Oke, jadi untuk penangkapannya di Sumatera Utara ya Pak ya. Baik, terkait untuk setelah penangkapan ini lanjutan dari prosesnya seperti apa Pak? Kita akan ini terpidana akan kita bawa ke kantor Kejaksaan Negeri Palembang untuk menyelesaikan administrasi, yang selanjutnya kita akan eksekusi ke lapas Palembang. Oke, jadi kita menunggu juga untuk DPO itu dewek datang ke Palembang, sampai di Palembang ya Pak ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, DPO Dedi Zata ini tersandung masalah apa Pak sebenarnya? Dedi Zata ini selaku pihak penyedia barang pada pengadaan part solenoid di pupuk pusri, alat-alat listrik seperti itu. Jadi ada 2 unit yang dia beli tidak sesuai spek apa yang dimintakan oleh PT Pusri. Seperti itu. Ya, sesuai spek. Jadi dia berkolaborasi atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Insinyur Faisal Muaz dan Insinyur Hadianto. Seperti itu. Baik, Pak Dede, untuk DPO Dedi Zata ini menjalani hukuman berapa lama Pak? Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, bahwasanya Dedi Zata ini harus menjalankan hukuman selama 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun ya Pak ya? Iya. Kira-kira kerugian negara yang dialami dari DPO ini apa Pak? Berapa? Kerugian 218.525.600 juta. Namun demikian yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara sebesar 53.350.000, sehingga diharuskan membayar kekurangan perhitungan kerugian negaranya sebesar 165.175.675. Baik, dan mungkin terakhir Pak Dede, ini untuk pencarian terdakwa ini DPO ini sudah berapa lama Pak memakan waktu? Kurang lebih kalau kita lihat dari putusan Mahkamah Agungnya sendiri, ini sudah memakan waktu 6 tahun, Pak. 6 Jadi tahun. ini tunggakan kita dalam masa 6 tahun itu terus kita terus menggali informasi di
di mana keberadaan si Dedi Zata ini. Baik. Tim tinggi tinggi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara beserta Kejari Asahan berhasil menemukan informasi bahwasanya si Dedi Zata itu sekarang berada di Sumatera Utara, Medan, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Dede Muhammad. Semoga selamat bertugas dan juga kita tunggu informasinya untuk penangkapan kasus-kasus lainnya. Baik, terima kasih. Baik, itu dia tadi.